Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang hari ini menyaksikan lagi podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ada gue Herjuno Syaputra dan kali ini seperti biasa masih sendiri ya karena co-hostnya lagi berhalangan. Tapi lagi-lagi yang biasa gue sebutin ini tidak mengurangi excitement kita untuk ngobrol hari ini untuk belajar lagi karena gue yakin podcast itu salah satu media belajar sih karena di sini kita visual dan audionya dapat dan kita juga tiap episode narasumbernya beda-beda dan punya insight yang beda-beda jadi teman-teman ibaratnya bisa dapat kayak apa ya kalau di kuliah tuh kuliah umum gitu. Nah karena kita belajar dari expertnya langsung yang hadir nanti kira-kira mereka seperti apa karena background tiap tamu yang kita undang setiap sorenya itu memang beda-beda dan menarik sih. Kalau gue pribadi yang nge-host acara ini ngerasa bahwa tiap hari belajar banyak hal, tiap hari bisa melihat dunia dari berbagai perspektif. Oke, nah sore ini seperti biasa gue sapa dulu buat teman-teman semoga ibadahnya lancar dan juga yang beraktivitas juga tetap lancar. Sebentar lagi buka puasa jadi make sure makanannya sudah ada ataupun mau plan apapun yang penting makanannya jangan lupa bergizi karena puasa harus juga tadi menahan ego dari beli-beli gorengan yang seabrek akhirnya nggak kemakan. Itu ugly truth ya tapi emang bener banget biasanya seperti itu. Tapi sebelumnya kita salam dulu, salam Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan gue mau ngingetin juga buat teman-teman yang nonton podcast bisa menyaksikan podcast ini di platformnya banyak sekali, ada kurang lebih 10 platform ya, ada Instagram, Twitter, Facebook juga, TikTok, Partai Perindo, Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, YouTube-nya Partai Perindo dan websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton di mana, silakan. Nanti juga ada rerunnya setelah show pasti ada. Jadi bisa ditonton ulang kalau mungkin ada poin-poin yang kurang didapat seperti itu. Nah, gue juga punya e-voucher ya untuk teman-teman yang nonton ya. Nanti juga seperti biasa kita juga akan coba untuk guys. Apa-apa ada kode-kode dari teman-teman ya. Ada 500.000 rupiah, ada masing-masing 100.000 rupiah. Jadi ada 5 voucher yang bakal gue bagiin untuk teman-teman yang ngasih quotes terbaik. Seperti biasa nonton sampai akhir. Terus what you gotta do cuman bikin quotes 1 or 2 sentences. Terus yang relate ya sama show kita hari ini. Jadi nanti yang best quotes-nya akan kita kasih tadi masing-masing 100.000, ada 5 orang. Nah, tema kita hari ini menarik banget ya. Pasti ini relate sama kehidupan kita ya. Anak zaman dulu pasti relate banget. Anak zaman sekarang juga ya somehow juga relate karena pasti pernah dengerin radio dong ya. Pasti suka dengerin radio. Kalau gue paling mungkin karena di jalan ya. That's the most common activity yang gue punya ketika gue denger radio itu biasa di jalan, di macet-macetan, di mobil gitu. Dulu mungkin di kamar, tapi sekarang di kamar lebih suka tidur atau nonton streaming ya. Tapi sekarang ya radio memang ya dibilang akrab ya cukup akrab, dibilang nggak akrab juga mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu familiar dengan radio dan segala aktivitas yang ada di radio. Nah, kita akan ngobrol bagaimana dunianya radio hari ini. Jadi kira-kira seperti apa sih sekarang gambaran dari radio. Kalau dibilang konvensional enggak juga karena kalau tadi aku ngobrol-ngobrol bahwa sekarang kan radio juga ada streaming. Jadi mereka juga udah bisa istilahnya menyesuaikan, adjust gitu ya sama digitalisasi yang kita punya sekarang. Dan juga banyak radio-radio memang di luar, di British mereka punya you know that one ya, British bla bla bla, di US juga punya iHeart ya dan juga jadi mereka memang sudah istilahnya quoted ya apa ya istilahnya di kapsulisasi dengan digitalisasi ya gitulah kira-kira. Nah untuk tamu hari ini sosok beliau ada beliau, nah kakak deh atau mas ya? Berasa tua banget. Eyang. Beliau. ada Kak Tommy Hernawan. Halo
Herjuno. Yes, Ya, Kak halo Tommy teman-teman. adalah program director. Yes. How are ya? I'm God. I'm God. Good, not God. Ah, iya. God. Ini BBC UK Bener. ya ini. Of course, yes. They got the podcast, right? Yeah. I follow them on Instagram. Every time they talk like that, you know what they're talking about. I need some water. What, huh? I need some water. Waka? Wow. Tapi ini Mas Tommy adalah program director ya. Ya. What is that, Mas? Program director ini? Iya, kalau program director di radio ini sebenarnya fungsinya dia koordinator sih, koordinator program. Okay. Jadi kan dalam sebuah radio itu siarannya tuh ada program-program ya. Oke. Nah, kita create juga kontennya di situ. Kira-kira mau bikin program apa? Terus kemudian kita juga menentukan nanti yang siaran siapa, lagunya apa aja, terus nanti iklannya, konten apapun kita yang create, jadi yang bertanggung jawab di Dan situ. tidak hanya sebagai program director, Ya. Mas Kak Tom, Kak Tommy ini ada penyiar juga. Siaran juga, siaran. Oke, itu Anda bisa dengarkan dari suaranya. Gimana kalau siaran nyapanya gimana? Kalau nyapa sih ya nyapa biasa aja Openingnya sih. gimana coba misalnya biasanya? Kalau saya kan di Radio RDI. Jadi ya 97,1 FM RDI Jakarta, tempat kamu eksis gitu. Halo sobat RDI semuanya gitu. Apa kabar? Selamat pagi. Itu dangdut ya? Iya. Nggak ada nyanyi-nyanyinya dikit? Nggak ada sih. Atau karena itu dangdut cengkoknya harus? Enggak. Sebenarnya kita dangdut yang modern. Oke, gue suka nih. Iya, dangdut yang modern. Karena kan sebenarnya zaman sekarang tuh bukan dangdut yang sangat mendayu-dayu juga, enggak gitu. kan? Ada sih yang ada ya ada. kayak gitu. Cuman kita stylenya emang gayanya anak muda. Oke, dangdut anak muda. Oke, Kak. Kalau bicara sebelum kita ngomongin radio dan segala macam, tadi ya itu ya brief introduction ya. Kira-kira Kak Tommy seperti apa kegiatannya. Tapi kalau lagi puasa. Apa yang Kak Tommy rasain ketika puasa sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau dari pribadi. Kalau puasa sekarang mungkin kerasanya jadi lebih produktif ya. Oke. Karena jadi makin banyak untuk buka bersama. Sebelumnya dulu nggak pernah kemana-mana kan, sekarang ya, jadi bener. Makin banyak makanan yang bisa dibawa pulang ya. Makin banyak yang dibungkus ya. Iya sih, benar. Iya, terus bisa silaturahmi juga. Betul, terus betul. kalau puasa sekarang itu nggak tahu kerasanya lebih semangat. Iya. Karena ya kayaknya lebih rame, lebih seru gitu sih. Iya sih ya. Karena kita kan udah restrictionnya udah mulai agak longgar. Benar. Jadi mulai bisa banyak aktivitas yang kita lakukan. Oke, Kak, kita bicara radio. Ya. Dan tadi temanya tuh radio hari ini. Kalau yang tadi aku bilang kan di awal, kalau aku kan denger radio tuh biasa di jalanan ya. Benar. Di mobil atau mungkin lagi ya memang lagi macet. Bener gak sih sekarang emang trennya banyak orang denger radio di mobil, bener? Bener. Okay. Tapi kalau misalnya karena saya ini kan radionya RDI itu menengah ya, kita memutarkan musik dangdut Melayu pop Indonesia. Ada popnya juga pop ya? Indonesia ya. Pop Nah, Indonesia. kalau untuk pendengar kita yang di mobil itu mungkin kira-kira sekitar 30%. Terus kemudian sekitar 70% itu di tempat kerja sebenarnya. Kalau pendengar RDI. Tapi kalau misalnya pendengar di radio lain, radio yang anak muda, radio berita itu pasti akan banyak di mobil. Di mobil ya. Itu benar banget. Karena mereka tadi biasanya killing time di benar. Tapi yang menarik kalau RDI malah banyak di tempat kerja ya. Benar. Iya sih. Karena kalau itu aku bisa relate sih. Secara, karena kita dengar dangdut, dengar itu. Profiling kan pendengar radio di RDI ya, itu kan kita bisa cek misalnya teman-teman yang karyawan penjahit. Atau mungkin pabrik yang harian. Terus kemudian ada juga yang misalnya produksi UMKM nih, dia lagi produksi makanan dan sebagainya, itu kan kebanyakan di rumah. Benar. Nah itu dia sambil dengerin radio tuh. Sih. Biasanya kita bisa interaksi di situ, teman-teman suka WhatsApp nih misalnya lagi sambil goreng peyek sambil dengerin radio gitu kan. Itu seru sih, kayak gitu seru. Baik, berarti kita tetap itu ya pada istilahnya kearifan lokal ya. Iya dong. Radionya istilahnya dangdut boleh bermodifikasi, tapi tadi ternyata habitnya pendengar dari kalau RDI hampir kayak dulu ya, sama aja ya. Sama aja. Ya, misalnya di tempat kerja mereka aktivitas, bukan yang malah selingan-selingan doang ketika di jalan kan. Karena menurut aku kalau yang di jalan kan karena mereka ya kadang bosen segala macam akhirnya nyalain radio gitu. Oke. Berarti ini kalau bisa dibilang pendengarnya agak lebih loyal ya? Loyal banget. Oke. Nah, kalau ngelihat
pandemi. Ada nggak sih yang berubah di lini radio ini ketika pandemi terjadi 3 tahun yang lalu? Oke, kalau ngomongin RDI sangat. Apa misalnya? Sangat berdampak karena kan sebenarnya kita ini punya jargon ya, itu tempat kamu eksis. Jadi pendengar tuh bisa eksis di sini. Nah, kalau sebelum pandemi kita tuh sering ngumpul-ngumpul. Oh, ada kopi darat gitu? Iya. Jadi kita punya komunitas itu namanya Fans Club Radio RDI. Itu ada pengurusnya, ada ketuanya, ada arisannya bahkan. Jadi sebelum pandemi mereka suka ngumpul tuh. Ada arisan? Iya. Seru ya? Seru. Oke, and then? Sebulan sekali mereka masih suka ngumpul gitu. Kita kadang-kadang teman-teman dari program penyiar datang, produser datang buat seru-seruan gitu. Nah, pas pandemi off tuh semuanya acara itu ya. Iya. Jadi pada nggak bisa ngumpul. Jadi terus kemudian pendengar kita nih ya secara demografi itu kebanyakan orang rantau sebenarnya. Oh, oke. Jadi kayak misalnya teman-teman dari Kebumen, dari Jawa Tengah, itu yang emang merantau di Jakarta terus akhirnya mendengarkan radio RDI. Nah, pas pandemi itu banyak juga yang pendengar akhirnya pulang. Saya dengerin dari Kebumen nih via streaming gitu. Gitu. Jadi pandemi itu lumayan ngefek, akhirnya juga jarang-jarang kumpul-kumpul. Nah, kemarin sempat pecah. Pecah apanya nih? Jadi kemarin mengobati kangen, kemarin kita tanggal berapa ya, kalau nggak salah tanggal 17 April itu kita bikin buka bersama bareng sama pendengar. Oh, akhirnya ya. Akhirnya. Itu benar-benar baru kemarin tuh. Baru kemarin. Ya, kalau bisa dibilang mungkin 100 orang adalah kumpul. Wah, lumayan loh. Lumayan banget. Boleh ngobrol nggak tuh? Ya kita nggak buka nggak boleh ngobrol. Kasih hiburan kita kasih penyanyi di situ, ada dangdutannya, ada penyanyi yang nyawer juga, gitu kan. Jadi sebelum buka bersama kita seru-seruan. Kenapa nggak diundang? Udah tahu ya kita tampilannya begini aja, tapi dalamnya dangdut sebenarnya. Pecah 1000 ya bro, pecah 1000 ya. Dia. Oke, wah seru ya. Seru. Nah, kalau kita tadi bahwa ya ada banyak yang berubah ya pandemi, dari mulai habit, dari orang-orang streaming. Nah, itu tadi Kak Tommy nyebutin streaming ya. Bahwa dulu kan radio ya tadi kita cuman bisa denger ya di media konvensional pakai frekuensi segala macam. Sekarang kan udah streaming. Dan rata-rata radio di Jakarta udah bisa streaming ya. Banyak banget semuanya, hampir semua streaming. Ada nggak sih Kak pengaruhnya ketika sekarang bisa streaming dan sebelumnya seperti itu? Kalau pengaruh penambahan pendengar pasti iya ya. Oh, itu kita ngerasain dong. Gitu kan. Kalau misalnya RDI ini bahkan nih pernah saya nemuin ya ada WhatsApp dari Taiwan. Jadi dia ceritanya TKW istilahnya. Dulu orang sini, orang Bogor, akhirnya masih dengerin RDI ya dari Taiwan. Dari Taiwan dia masih streaming gitu. Gampang. Iya, jadi gampang gitu. Terus sekarang kan juga ada aplikasi RCTI Plus tuh kan itu juga bisa dengerin radio RDI. Benar. Itu juga banyak yang akses di situ. Kayak gitu sih. Jadi pengaruhnya lebih menyenangkan karena aksesnya jadi lebih banyak gitu. Terus kalau bicara berarti digitalisasi somehow sangat membantu ya. Benar. Tadi radio ini bisa berekspansi. Dan juga kita ngelihat bahwa kalau yang aku sebutkan di awal kan Kak Tobi juga nyebutin kayak iHeartRadio ya di US, even mereka punya banyak platform ya, podcast, awards-nya juga gila-gilaan kan. Bener. Terus let's say BBC juga punya kan, BBC UK gitu dengan podcast segala macam. Berarti sebenarnya radio tuh dengan zaman yang sekarang digitalisasi bisa nge-adjust ya. Bisa. Dan somehow tadi bahwa tidak perlu takut sebenarnya ya. Enggak sih. Kehilangan tadi platformnya atau segala macam. Tapi ada nggak sih Kak pengaruh bukan buruk ya, kurang baiknya untuk radio ketika sekarang zaman gampang, instan dan orang bisa streaming dan lain-lain? Ya sebenarnya kalau cukup ngaruh ya, karena kan sekarang orang punya pilihan gitu. Ketika pengen denger musik tinggal cari di YouTube atau cari mungkin di Spotify. Dan itu lebih cepet ya? Ya benar gitu kan. Ya. Tapi mendengarkan radio itu bagi sebagian orang tuh yang dirasakan adalah sensasinya kan. Jadi ketika kita mendengarkan radio, secara acak kita mendengarkan musik yang sebenarnya kita sebelumnya belum pernah denger nih. Terus denger di radio, ternyata seru juga ya. Gitu. Jadi bagi sebagian orang itu masih relate gitu, misalnya masih menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya orang juga cuma dengerin musik terus tanpa ada talk, tanpa ada orang yang menyapa atau ngasih info, itu juga akan jenuh juga. Dengan kata lain, kalau kita dengerin radio tuh there's a feeling that you can't replace, right? Yes. Ya jadi kayak
Kayak itu ya, kayak UK gitu ya. Ada experience. Sebentar itu ada sariawan mungkin. Iya. karena puasa. Bener puasa. Jadi lidah suka belibet. Bener bahwa ada pengalaman yang beda gitu. Iya, ketika ada yang nyapa, ada yang ngajak ngobrol gitu ya. Oke. Aku tuh dulu pernah sih nelpon radio. Masih ada nggak sih kayak gitu? Masih ada. Request masih ada ya? Masih banget di RDI itu. Oke. Jadi sebenarnya tadi walaupun kadang media-media mainstream YouTube segala macam itu kan memang lebih cepat ya. Benar. Untuk video musik atau apa rilis juga dan platform-platform digital. Tapi radio punya tadi ada hal yang beda yang nggak bisa mereka lakukan. Benar. Dan radio itu kan sebenarnya kalau dibilang media paling cepat sebenarnya. Oh gitu. Karena ketika misalnya ada kejadian nih, misalnya kemarin tuh ada kecelakaan kereta gitu kan. Ketika kita udah bisa ngelihat updatean, entah ada reporter di sana atau mungkin di media udah kita update, kita bisa langsung nelpon teman-teman di sekitar situ atau mungkin itu untuk di on airin dan langsung gitu kan. Kalau misalnya kita nungguin TV kan harus editing dulu misalnya, nungguin gambarnya dulu segala gitu macam. kan. Kalau misalnya nungguin koran ya kita harus ngetik dulu misalnya. Nah gitu kita bisa sebenarnya bisa mendeliver berita juga lebih cepat sebenarnya ya. Nah, kalau kita bicara pendengar nih Kak, zaman sekarang, zaman now ya, pendengar radio tuh makin ya maksudnya banyak atau stabil atau malah menurun sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin data itu kan Nielsen ya. Nielsen, yang saya baca itu ketika pandemi malah meningkat. Pendengar radio ya. Bisa relate sih. Karena orang banyak di rumah, banyak ngapa-ngapain, meningkat. Terus kalau ngomongin angka, di Jabodetabek mungkin sekitar ada 18 juta orang masih mendengarkan radio. Ya. Gitu. Jadi ini angka yang masih cukup menyenangkan buat kita orang-orang radio untuk selalu pengen ngasih yang terbaik untuk teman-teman yang ngedengerin ini gitu. Dan akhirnya dari angka itu kita juga ngerasa kita masih bisa bertahan loh gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin iklan dan sebagainya kan itu udah kepotong tuh kue-kuenya. Kalau zaman dulu misalnya pengiklan itu kan kita kan bertahan hidup dari iklan ya. Iya, betul. Jadi kan kalau zaman dulu itu kan misalnya perusahaan atau mungkin sebuah brand ngebaginya cuma koran, TV sama radio misalnya. Sekarang kan koran, TV, digital. Betul. Gitu, dan radio udah bukan prioritas lagi gitu. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan ya. Gitu. Waduh, hebat ya radio, karena radio juga bagian dari sejarah loh. Nah, gimana zaman dulu kalau kita lihat perjuangan bahkan proklamasi juga disebarkan lewat radio. Bener. Ya zaman dulu yang mana ada Twitter, Instagram lo pada update nih merdeka bro, nggak ada. Ya, tapi dulu kalau bicara radio salah satu media yang memang dari zaman bahla ya sudah memiliki peran. Maaf saya agak becek bahasa memiliki peran dalam perkembangan zaman ya. Nah, kalau industri kita tahu kan bahwa di radio ini tadi banyak yang juga nggak survive ya, nggak yang tutup. Ya. Benar nggak sih Kak selama pandemi ini? Ada beberapa radio yang memang akhirnya ini kenapa ya kalau kita bisa analisa kenapa radio itu ya kayak beberapa ya tadi yang bisa tutup, apa yang membuat mereka nggak bisa bertahan biasanya? Mungkin karena ya satu mungkin dari internal manajemen kita nggak tahu, cuman bisa jadi cost produksi itu lebih banyak daripada pendapatannya. Itu yang paling mengaruh sih sebenarnya. Jadi bukan karena minat banyak orang yang nggak dengerin radio, nggak juga ya? Enggak sih sebenarnya ya. Itu biasa kan pilihan manajemen internalnya seperti apa gitu. Ada misalnya ada beberapa grup yang punya banyak radio, akhirnya harus merelakan 1 atau 2 radio karena untuk kita mau survive nih, karena kadang-kadang costnya agak berat gitu. Gitu sih. Nah kalau dari Kak Tommy sendiri, kan radio ya kalau di luar kan mereka sudah luar biasa ya, maksudnya berkembangnya ya, mereka juga nyari akalnya pinter gitu. Apa yang harus dilakukan radio-radio atau tadi ya zaman sekarang agar mereka bisa sebenarnya bisa adjust ke anak-anak milenial dan Gen Z biar bisa bertahan? Harusnya seperti apa radio di tanah air? Ya yang kita lakukan sekarang sih memang kita memanfaatkan platform digital sih sebenarnya ya. Kalau misalnya ngomongin RDI, digital, kita juga aktif misalnya di Instagram, terus kemudian aktif di TikTok, aktif di YouTube gitu kan. Juga. Kita juga punya. Terus kemudian kita juga bikin podcast.
Oh, ada juga. Ada podcast. Aduh, Terus seru. kita kalau misalnya sejak pandemi ya, kita kalau bikin event itu kita streamingin di YouTube. Jadi kalau misalnya ada acara on air yang mendatangkan bintang tamu nih, kita taruh di terus YouTube. live kan biasanya kalau di sini kan di studio sebelah nih, kita on airin juga di Jadi YouTube siaran radionya live, YouTube-nya juga live. juga jalan. Jadi ini kaitannya bahwa bagaimana kolaborasi antara platform tadi. Ya, Dan bener. ini radionya berarti punya semua account social media tadi ya? Punya. Kecuali Friendster sih. Oh, iya benar. Atau mungkin Path. Pet udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya. Ya Friendster juga udah nggak ada. Makanya. Iya, kita nggak punya Friendster. Gitu. Oke, lucu Kak Tommy, aku suka. Tapi benar ya? Iya. Nggak ada, kecuali itu. Oke. Kecuali Tinder ya, kita nggak punya Oh juga. gitu. Tapi temen aku punya kok. Berapa account malah dia punya. Nggak ngerti aku kalian ngomong apa. Oke, lanjut. Kak, jadi memang ternyata ya kalau kita lihat bahwa radio kalau mereka penting untuk tadi mereka punya aktif di sosial media seperti Instagram, TikTok, tadi Facebook ya, Ya, YouTube ya. Karena itu tetap buat kita istilahnya nge-keep market kita ya atau Betul. pendengar kita. Iya, satu Nah. eksistensi sih ya. Eksistensi. Jadi Oke. biar masih ada loh RDI, masih ada loh radio gitu. Dan kadang orang juga pengen ngeliat visual ya. Bener. Nggak cuma radio, dengar tadi YouTube juga ada, podcast juga. Ada juga. Wah, Kita juga bikin seru podcast ya. di RCTI Plus juga ada. Ada juga. Ya? Jadi, Kita bikin drama radio ada Waduh. juga di RCTI Plus juga ada ada. drama radio tuh yang gimana? Jadi kalau drama radio itu kita bikin kayak situasi komedi tapi bentuknya drama gitu. Tapi audio. Audio kayak misalnya kan kalau di kita tuh namanya Oke. Kampung Rempong. Jadi di situ dia menceritakan misalnya ada beberapa tokoh-tokoh yang punya masalah-masalah lucu gitu. Nah, itu kita angkat di situ. Jadi sebenarnya radio sekarang tuh berkembang banget ya. Iya. Dalam artian lebih tadi konten, digitalisasinya, semuanya, dan RDI salah satu yang tadi mewujudkan semuanya dengan banyak platform. Iya. Biar kita juga nggak, orang bilang radio konvensional gitu ya, ternyata nggak juga. Iya. Malah tadi dengan dipoles-poles streaming ya, podcast and everything itu udah kayak media yang lengkap sekali. Bener. Ada visualnya malah. Iya. Oke, nah Kak, apa yang Kak Tommy rasain ketika radio sekarang dengan sentuhan-sentuhan tadi digitalisasi dan modern, dari seorang yang ya internal pelaku gitu di industri ini, apa yang Kak Tommy rasakan? Ya menyenangkan aja sih. Oke. Karena kan kalau sebenarnya kalau dilihat kalau saya pribadi kan memang karena dari kecil suka radio, terus kemudian awal Sudah berapa lama nih di sini? kalau di Industri radio ini? sebenarnya kalau di grup ini di Jakarta saya udah 6 tahun. Oh, 6 tahun. Tapi sebelumnya saya di Solo di radio juga? radio juga itu 8 tahun. Wow. Pokoknya dari awal kuliah deh. Dari awal kuliah udah jadi anak Berarti kalau radio. di Solo udah legend ya? Jadi pas zaman 8 kuliah. tahun loh. Iya, jadi semester awal itu udah jadi freelance asisten produser Di sana? di sana di radio di Solo gitu. Zaman kuliah tuh. Jadi ada ketertarikan kan, pertama suka musik, ya kan, suka musik. Terus kalau zaman dulu kan kayak pengen cari yang gaul apa Bener sih deh. gitu kan, Ya, yang kayak seru apa gitu. Radio tuh dulu relate banget sama anak-anak gaul. Gitu, Bener. bener. Terus kalau dulu kan kita datang ke konser musik, konser band kalau sama anak radio tuh kayaknya seru gitu Iya, kan. iya. Nah akhirnya nyemplung lah pada zaman kuliah gitu. Betul, iya. Oh, jadi udah cukup lama ya? Cukup lama. Nah sekarang ada perubahan ya. Pasti lebih seru karena lebih menyenangkan karena jadi lebih besar marketnya juga sih ya. Maksudnya ketika kita punya TikTok nih, sebenarnya yang ngelihat TikTok RD itu juga belum tentu pendengar secara konvensional loh. Jadi kita punya range market yang lebih luas juga gitu. Yang follow Instagram juga belum tentu dengerin, tapi ternyata dia juga bisa makan info yang kita kasih. Gitu. Jadi ngerasanya range-nya lebih luas gitu. Oke, bagus loh. Berarti teman-teman di ya radio khususnya di RDI bisa melihat peluang ya. Ya. Bahwa di dunia yang serba instan dan kita tahu high tech semuanya ini, radio apalagi dengan segala kemampuannya ternyata bisa ya adjust untuk tadi di berbagai platform dan bisa tetap bertahan seperti itu. Betul. Nah Kak, kalau personal ya Kak Tommy, apa sih yang membuat Kak Tommy sangat maksudnya nyaman di sini, betah selama ya kalau 8 ditambah 6 lebih dari 1 dekade.
Udah siap konser bentar Iya lagi. iya karena kalau saya secara pribadi ya ini hal yang saya sukai aja Oke, gitu. oke. Maksudnya ketika saya mendengarkan musik saya senang. Terus kalau misalnya radio off air ketemu orang saya senang. Oke. Terus misalnya kan radio juga ada kesempatan buat nulis-nulis skrip ya. Saya juga akhirnya seneng juga tuh nulis-nulis skrip untuk iklan. Imajinasi saya untuk iklan bisa saya taruh di skrip misalnya. Kita tadi misalnya bikin naskah untuk Kampung Rempong dan sebagainya itu kita bisa menyalurkan ide-ide hobi-hobi gitu. Jadi ya karena melakukan hal yang menyenangkan akhirnya ngerasa ya kayaknya ini jalan gue deh. Berarti ini in bahasa it's really important for us to do something that we're passionate about. Iya. Jadi ya. Ya, yang penting happy aja sih. Dan ini bahwa kalau kita sesuai dengan passion kita pasti enak ya ngerjainnya ya. Enak-enak aja sih dan ada aja jalannya gitu. Ada aja jalannya. Oke. Nah, kalau konten sendiri yang radio sekarang yang banyak diminati sama orang-orang di luar sana yang pendengar, apa sih konten kayak apa, atau the whole music atau ada ngobrolnya atau request or apa sih? Kalau musik musik Indonesia. Oh, oke. Musik Indonesia itu pop dangdut itu masih sangat diminati. Waduh. Dan terus kemudian kalau konten pendengar itu cuma butuh hiburan sebenarnya. Hiburan. Pengen ketawa gitu. Oke. Suka yang lucu-lucu gitu. Jadi dengerin radio itu pengennya nggak boring gitu. Iya sih. Itu sih yang ya maksudnya kita sempat juga bikin survei kecil-kecilan gitu kan ke pendengar. Jadi pasti mereka suka dengerin musiknya sama dengerin kontennya gitu. Dan kayaknya sih ya habit ini nih hampir di semua radio sih. Makanya kan kalau radio-radio besar tuh masih mempertahankan penyiar-penyiar yang dari komedian gitu. Itu emang apalagi kalau di jam-jam pagi ya. Bener. Itu kan orang pada aktivitas, buru-buru, ada yang ngantuk segala macam. Konten-konten yang menghibur tuh memang sangat ngebantu sih untuk melek gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan nih. Aku yakin ya anak-anak muda tuh somehow ya dulu mungkin ataupun sekarang juga masih banyak juga yang pengen berkarir di dunia peradioan. Ya, broadcasting. Broadcasting ya. Ya. Pengen jadi let's say penyiar ya, atau mungkin jadi bagian dari radio. What does it take, Mas, untuk kerja di radio? Biasanya apa sih yang kita butuhkan untuk anak muda yang mungkin punya passion di bidang radio? Ya menyukai dulu sih sebenarnya yang paling gampang ya. Maksudnya suka musik, suka radio gitu. Maksudnya kan ada yang bilang kalau jadi penyiar harus cerewet gitu. Atau misalnya jadi penyiar harus gimana? Enggak juga gitu. Orang introvert pun malah bisa jadi penyiar gitu. Kadang mereka cerewet tuh cuma di depan mic doang, di luar dia introvert. Bener. Itu jadi yang penting suka aja sama yang di sekarang ini disukai gitu kan. Terus kalau misalnya kalau untuk perkuliahan kan emang ada ya, masih ada gitu untuk broadcasting, terus jurnalis itu masih nyambung banget sih. Jadi kalau misalnya mau kuliah komunikasi pasti arahnya akan ke sini gitu. Dan bahkan kan sekarang kita juga di manajemen kan nerima anak-anak magang. Oh, ada anak magang. Ada anak magang juga radio, dan masih banyak juga yang akhirnya tertarik sama dunia radio kan gitu. Kita bisa nilainya dari magang nih. Oh, teman-teman magang tuh misalnya kita kasih kita kasih tugas, interest buat ngerjain, semangat buat ngerjain, berarti ya masih ada ketertarikan untuk di radio. Jadi kalau bicara mentalitas ya, radio sebagai salah satu media ya, dari banyak pilihan baik itu TV, digital, koran segala macam. Apa sih mentalitas yang harus kita punya untuk let's say penyiar atau program director yang di radio ini? Orang yang apa sih, yang karakternya seperti apa? Yang harus semangat sih ya. Dan pantang menyerah gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat medianya, ini nih kadang-kadang udah kita mikirnya ini tinggal nunggu tutup nih. Jangan dong. Misalnya kan gitu ya. Maksudnya ketika kita ngomongin media konvensional tuh kita ngelihat koran aja udah banyak yang nggak keluar cetak gitu kan. Iya benar. Nah, koran juga udah. Radio kan kadang kita mikir-mikir juga ini gimana ya gitu kan. Cuman ketika kita punya komitmen buat gue pengen memberikan sesuatu nih di pekerjaan ini, atau misalnya pengen ngasih sesuatu ke pendengar gitu kan. Karena kan ketika kita bekerja di radio itu bukan cuma buat diri sendiri, karena faktanya buat pendengar juga gitu kan. Itu kan kita yang ngerasa ada apresiasi di situ gitu kan. Misalnya ibaratnya kita juga jual jasa ya di sini. Iya benar. Jual informasi dan juga menghibur. Benar. Kita menghibur terus dapat respon kan. Benar. Itu akhirnya kita
semangat nih. Satu gitu. nih Kak Tommy, apa pengalaman atau hal yang paling berkesan selama bekerja di radio ini yang bikin Kak Tommy akhirnya this is mungkin my best moment gitu. Banyak sih ya. Aha. Kalau di sini malah bikin single. Oh baik. Ini jadi penyanyi ya Iya akhirnya. justru. Nggak apa-apa dong. Sama-sama Iya teman kan, penyiar. itu kan kreativitas. Iya. Benar, Yang proses sebelumnya saya kreatif. nggak kebayang bisa nyanyi gitu. Oke. Jadi waktu itu pernah kerja sama sebuah label. Oke. Penyiar-penyiar di radio ini kita dijadiin sebuah grup gitu. Oh baik. Nah akhirnya kita bikin single. Itu seru gitu kan. Jadi proses rekaman kita tahu. Oke. Itu banyak sih keseruan kalau radio tuh. Terus misalnya nih di pendengar di fans club ya, ada komunitas pendengar itu yang saya paling senang ketika mereka bertemu jodoh di situ. Oh baik. Jadi ada yang menikah nih Dari fans club. dari fans club. Jadi pendengar misalnya rumahnya di Depok ketemu sama pendengar rumahnya di Bogor gitu kan. Terima kasih Kak Tommy kemarin udah ketemu nih aku sama dia, akhirnya berjodoh gitu. Itu kan Benar. dari radio dari akhirnya cuman kirim-kirim salam doang loh, kayak cuman single-single doang dari sini ke sini, ternyata mereka ketemuan berjodoh. Itu kan Berarti ya menyenangkan gitu. Radio punya sejuta cerita. Iya banyak. Seru banget ya. Iya. Oke, dan itu kenapa kalau aku bisa kasih bukan simpulin ya, tapi gambaran bahwa apa yang Kak Tommy kerjain ini memang tiap hari memang fun ya, berwarna, dan akhirnya nggak bikin bosen ya. Ya enggak sih, yang penting kan apalagi tiap hari dengar musik, itu mah enak banget. Iya. Dengar lagu dangdut apalagi, goyang mulu ya bro. Oke. Makanya sehat dan goyang ya. Makanya dari Kak Tommy ngomongnya gini mulu, goyang. Mau sedih, mau seneng kan dangdut tuh goyang gitu. Benar. Jadi liriknya tuh walaupun liriknya menderita tapi badan tetap nggak bisa diam gitu. Oke, tapi seru. Wah, ini juga jadi gambaran ya untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin pengen someday punya berkarya atau tadi berkarir di dunia radio. Ya tadi bahwa sebenarnya hal-hal inti ya, seperti mentalitas yang tadi harus semangat, harus, kalau ilmu mah keilmuan bisa menyesuaikan ya. Benar. Mau jurusan apapun ya. Bisa aja sih. kalau memang tadi suka ngobrol, suka bertukar kreativitas, karena ternyata radio nggak cuma soal siaran doang ya. Yeah. Ada proses tadi gimana kita brainstorming, bikin cerita, bikin konsep segala macem. Oke. Kak, kalau umur anak di radio untuk anak-anak yang udah kuliah masih banyak. Yang kuliah udah boleh istilahnya gabung di radio, bisa boleh, bisa aja. Penyiar pun banyak kali ya? Banyak yang masih kuliah ya. Tergantung juga masih kuliah kan ya? Masih muda kan? S3. Oh, profesor. Benar kuliah juga. Jadi sebenarnya anak-anak muda yang mungkin part timer juga bisa ya? Bisa. Kerja di radio ya? Bisa banget. Memang oke. Jadi ini salah satu media buat anak-anak di luar sana yang kalau mungkin mau nyari pengalaman ya. Ya atau mungkin buat uang jajan sedikit ya, kenapa enggak ya, radio bisa jadi tempat untuk kita menimba ilmu. Bener. Maksudnya kalau dilihat dari sini kan ada teman-teman magang tuh, ada yang beberapa teman-teman magang yang emang ternyata magangnya bagus, bisa di karyawan juga ada. Gitu. Yuk kerja aja sekalian gitu kan. Belum beres kuliah nggak apa-apa, yang penting kan masih bisa dikerjain. Aku belum beres kuliah nih, mau magang bisa. Bisa? Jangan dong. Nggak mau magang. Langsung siaran aja. Siaran, oke. Janganlah, nggak enak saya. Senior saya nih di depan. Mbah saya semua. Oke, Kak, terakhir Kak, pesan sih buat teman-teman di luar sana, penggemar radio, penggemar ya tadi radionya Kak Tommy. Apa yang ingin Kak Tommy sampaikan? Closing statement aja. Happy aja sih. Happy aja. Ya berbahagialah dengan radio aja. Okay. Maksudnya semoga radio juga jadi pilihan media buat hiburan, buat alternatif media selain misalnya kita digital dan sebagainya ya. Ini masih bisa jadi pilihan. Betul. Dan gitu tadi sih. ada experience yang nggak bisa kita dapatkan ya dari media lain ketika kita dengar radio. Jadi dulu mungkin kalau aku rasa bahwa sense of belonging tuh kalau orang sudah suka radio, mereka nganggap itu kayak teman ya. Bener. Jadi akan selalu ada kedekatan. Iya benar. Jadi loyalitasnya tuh luar biasa biasanya gitu ya. Dan ya thank you loh Kak buat cerita dan sharingnya yang sama-sama. Singkat tapi padat ya. Ini semoga sehat-sehat dan teman-teman juga di radio makin
kreatif, makin keren tadi, bisa mengikuti zaman, dan udah banyak contoh ya bahwa radio juga ternyata bisa survive di era digital dan di tengah pandemi. Semoga makin menghibur. Terima kasih. Terima kasih Kak Tommy. Dan juga berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan untuk mendaftar, caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes tadi selama obrolan kita, nanti kita akan umumkan pemenangnya minggu depan di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Terima kasih Kak Tommy atas waktu dan insight-nya ya. Sama-sama. Sekali lagi semoga radio kita makin maju, Amin, makin amin. keren, dan juga makin jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Asik. Thank you. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Juno is signing out. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan.